sampai di pos di gerbang jalur pendakian Swanting. Anjir sanyok. Jadi dari base camp sampai gerbang pendakian sekitar 10 menit. Lepas dari gerbang tadi, sekarang memasuki kawasan hutan pinus. Jadi kayak kalau ojek dari base camp tadi sampai ke gerbang itu kalau nggak salah 15.000 sampai 20.000. Tapi jaraknya emang deket. Jadi buat jalan kaki aja nggak pakai keril cuma sekitar 10 menit, kayaknya nggak ada 10 menit. Terus ada tadi barengan pakai keril tadi adalah 20 menitan. Kalau jaraknya nggak begitu jauh, cuman treknya langsung nanjak. Terus juga dari pos apa Cileman? Kok pasti gerbang pendakian sampai pos 1 cuma 5 menit. Yang 5 menit sudah sampai pos 1. Terus view-nya dari pos 1 di sana, sebelah sana ada Sindoro Sumbing. Kalau dari Merapi nggak kelihatan dari sini. Trek menuju ke pos 2 jalannya lumayan jauh. Terus treknya dominasi sama hutan pinus. Tapi kemarin kan sempat kebakaran, jadi pinusnya banyak yang mati sama banyak yang rubuh. Terus menuju pos 2 ini view-nya udah kelihatan Merapi, Sindoro Sumbing yang mulai kelihatan. Iya. Treknya sih seru, belum begitu terjal, tapi ya nggak ada bonusnya. Lumayan lah buat olahraga pagi. Abot Mbah Cemoro. di sana belum Mbah Cemoro. Oh iya. Dari pos 1 sampai ke Mbah Cemoro tadi sekitar sejam ya Bajo? 1 jam. Tapi nggak pakai keril. Terus juga bayangin pakai keril gimana view-nya. Merapi, Sindoro Sumbing, Perahu, Andong. Terus habis ini saya lewati pos mata air, terus lagi pos loro. Gila, treknya mantap. Pos air ngisor. Oh, jadi udah kelewat sama pos air. Tapi bego ada belanja Cok. Mana pos dalam ngisormu? Saya lanjut dulu ke pos 2. Dari pos 1 menuju pos 2 itu treknya udah mulai nanjak. Terus jaraknya juga lumayan jauh, jadi ngelewatin beberapa pos bayangan. Jadi tadi sebenarnya ada bonus sedikit sih, paling 10 menit 15 menit 10 menitan lah. Terus habis itu udah mulai nge-trek. Anjir, gokil ya. Belum nyampe pos 3 aja udah sambut trek kayak gini.
Jadi Merbabu itu ada apa aja, ada 6 jalur. Gokil anjir treknya. Udah nyampe pos 2 tapi udah ngos-ngosan. Tadi dari base camp jam berapa ya? Jam 8 kurang 15. Sekarang baru jam 8 lewat 45. Dan belum sampai pos 2. Masih lewatin pos bayangan satu lagi kalau nggak salah. Sebenarnya jaraknya ketemu sama pendaki tadi jaraknya lumayan, masih jauh. Anjir. Jadi Merbabu ini tuh ada 6 jalur kalau nggak salah, setahu aku sih. Nggak tahu kalau yang lain. Ada Selo, yang paling terkenal itu Selo lama. Selo baru itu yang sering dibilang Selo baru itu namanya Gance. Itu di Kabupaten Boyolali, itu nggak jauh sih dari 2 pendakian itu. Terus ada Cuntel, Teklan, Wekas, sama Swanting. Jadi Swanting ini baru pertama kali ke Swanting. Kalau yang lainnya alhamdulillah udah semuanya. Jadi ini ke Swanting, terus juga sengaja nggak ngecamp, mau tektokan aja. Nah, nanti insya Allah sore itu udah di bawah lagi. Gokil anjir, sumpah. View-nya sih bagus. Kalau menurutku sih bagus dari sini daripada yang lain sih. Soalnya hampir rata-rata kelihatan semua. Itu juga cuacanya juga cerah. Setelah lebih dari 1 jam lebih, akhirnya nyampe di pos 2. Pos 2 sendiri bisa buat jadiin tenda. Mungkin ada 5-6 tenda lah, cukup kalau di sini. Terus view-nya juga bagus, merapi. Ini nih pendaki-pendaki yang suka ninggalin sampah. Nanti kalau bisa kalau turun dibawa turun sekalian. Itu anjir sembarangan. Gak kayak sandal ditinggal, mantel plastik ditinggal. Masa aja kalau kayak gini nggak mungkin. Masa segede kayak gini sampai ketinggalan. Gila. Terus juga pas 2 itu ada mata air. Terus ya boh, mata air Kosong. oh apa? Jadi kosong, nggak usah mengandelin mata air yang ada di pos 2. Di musim penghujan aja airnya nggak ada. Terus juga ngandelin air di pos 2. Nah ini ada apa? Sumber? Ini sumber? Sumber selamat. Katamu. Pos Sugeng Rahayu. Yang Indonesia goblok. Keselutut tuh. Apa? Yoi, Indonesia kan ngono kuwi. Bariki. Jadi tadi sempat istirahat dulu di pos 2, terus sekarang udah di Lembah Manding. Jaraknya tuh nggak jauh, cuma trek dikit. Paling 5 menitan lah. Kalau nggak pakai keril. Kalau keril 15 menitan. Terus habis ini tuh ada pos air. Karena tadi tuh di pos 2 tuh udah nggak ada sumber air, soalnya pipa peralonya tuh udah diputus. Jadi jangan ngarepin air di pos 2. Nanti sebelum pos 3 itu baru ada pos air. Terus vegetasinya udah mulai hutan lebat. Bukan hutan siapa? Semak hutan Lembah Manding. Gila sih, kalau dari Swanting ini masih asri banget sih, nggak bohong. Padahal kan Merbabu itu baru buka sih belum lama, tanggal 1 Februari kemarin baru buka.
kan karena kebakar. Tapi di Swanting ini masih gila, masih bagus. Terus juga tadi ada apa tadi, monyet juga masih banyak sekelaran. Saya keren sih, lebih keren lewat sini sih daripada yang lain, soalnya masih asri juga. Terus juga kalau misalkan kesini nggak hari weekend, terus sepi banget, serius sepi banget, jarang ada pendaki. Jadi cuma papasan sama 5 pendaki kalau salah. Jadi tuh katanya tadi, kata pendaki yang lain tadi tuh yang paling berat tuh dari pos 2 ke pos 3, ke pos mata air dulu nih, ke pos mata air baru pos 3 yang paling berat. Dari tadi juga udah hampir 1 jam belum sampai pos air. Ini baru treknya, anjir, treknya udah naik terus. Ya cok, ayo. Gak ada ampun. Hah? Gak ada ampun. Gila kata terus. Kayaknya yang paling berat kayak di sini. Hah? Jadi sininya di bawah sana tadi. Gila. Semoga mau coba yang sensasinya beda, temen yang lewat Swanting. Keren, masih asri, sepi, treknya juga mantap. Udah hampir 1 jam kurang, nggak nyampe pos air juga udah kehabisan air juga dari bawah. Kali kan kirain di pos 2 tuh ada air, cuman ternyata tuh pipa pralon buat ngalirin airnya tuh udah diputus, jadi udah nggak ada air lagi. Gila. Jadi setelah hampir 2 jam dari pos 2 ke pos 3, akhirnya udah sampai ke pos mata air. Dan pos mata air ini belum pos 3, jadi masih trek, jadi masih istirahat di pos mata air dulu. Habis itu nanti lanjut di pos 3. Tanjakannya gila, harus pakai 2 tangan digunain semuanya. Mantap. Yuk. Anjir. Terus ya, nyok. Seger tenan. Senang. Gak ada obat, Cuk. Jadi pos 3, sebelum pos 3 tuh ada pos mata air. Seger nih. Sudah sampai sini kabut. Cuma ada 1 tenda. Dia udah bisa makan di pos mata air. Sekarang lanjut menuju ke pos 3. Treknya lumayan langsung nge-trek. Terus juga kabut. Kan sempat kebakaran itu, tapi udah pulih, udah hijau semua, udah bagus sih kalau misalkan nggak kabut. Dan sekarang udah jam 12, tadi habis azan langsung nge-trek lagi menuju ke pos 3. Katanya tadi dari pos 3 ke
puncak itu cuman 1,5 jam. Keren nih. Nggak apa lah, kesini kan juga nggak ngejar-ngejar banget view-nya, cuma mau ngerasain trek ke puncak dari Swanting. Mas dulu dari pos mata air ke pos 3 itu cuma 5 menit. Sekarang ini nyok. Dan terjadi lagi Keren tapi 4 kalinya. Semua biasa sih. terus Di pos 3 tuh buat ngecamp banyak buat tenda. tapi merbabu. Ketiga geng berarti. Dan Kayaknya nggak terus. mungkin buat lanjut. Soalnya kabutnya kayak gini kan. Gerimis juga kan. Jadi setelah mempertimbangkan dan mana cok jalannya cok, gimana cok, gimana cok, dan melihat-lihat kayaknya bakal lanjut ke puncak karena udah kelihatan, tapi gerimis iki loh jadi gerimis sekarang. Rugi serius, view-nya bagus banget. Masih ada item-item bekas kebakaran. Yang lanjut terus ntar sampai puncak jam berapa nggak tahu. Pokoknya mau nyoba dulu sampai puncak. Jadi sekarang udah turun dari pos 3. Mutusin buat nggak ke puncak karena kabutnya juga tebal banget. Sumpah tebal banget. Sekarang bawa karir kan. Mungkin mergo gak kudu nanggo keril. Apa? Nah nanggo keril gini ki. Awalnya kurang fit. Isi trek jalan turun. Enggak kelihatan sama sekali. Udah jarak pandang 5 meter. Jadi mungkin 5 meteran. Udah enggak kelihatan. Udah bener-bener parah banget. Saya kayak musim kayak gini, musim penghujan tuh resikonya juga kayak gini ya, mendaki gitu kan. Semoga nggak ada halangan apa-apa sampai turun nanti.